Hai semuanya, perkenalkan saya Rahel Oktarsa Situmorang, NPM 2001010090. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dimensi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, hakikat dimensi pembelajaran. Model dimensi belajar merupakan metafora tentang otak bekerja selama orang belajar. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan model dimensi belajar adalah pembelajaran yang menggunakan dimensi-dimensi belajar itu sebagai premis pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran sebagai interaksi antar pengajar dengan satu atau lebih individu untuk belajar. Direncanakan sebelumnya dalam rangka menumbuh kembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar kepada peserta didik. Yang kedua, ada model dimensi pembelajaran. Dimensi belajar terdiri atas 5 tipe berpikir yang bersifat interakhir, yaitu yang pertama ada mengembangkan sikap dan persepsi. Ada 2 kategori sikap dan persepsi yang mempengaruhi belajar, yaitu yang pertama ada sikap dan persepsi tentang iklim atau suasana belajar, yang kedua ada sikap dan persepsi terhadap tugas-tugas kelas. Guru yang efektif memberikan penguatan terhadap kedua kategori itu dengan teknik yang jelas dan sesuai. Yang kedua ada belajar untuk pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan. Ahli psikologis kognitif memandang belajar sebagai proses interaksi yang tinggi dalam membangun makna secara personal dan informasi yang diperoleh dengan pengetahuan baru. Yang ketiga, perluasan dan penghalusan pengetahuan. Cara membantu anak agar dapat memperluas dan menghaluskan pengetahuan dilakukan dengan memberikan kerangka langkah-langkah secara eksplisit tentang suatu proses atau dengan menggunakan tugas-tugas terstruktur. Kegiatan belajarnya bisa berupa proses-proses membandingkan, klasifikasi, menginduksi, mendedukasi, menganalisis kesalahan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada belajar menggunakan pengetahuan secara bermakna. Nah, pada umumnya kita belajar dengan baik jika pengetahuan yang kita pelajari itu diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Keberadaan tujuan umum akan dicapai dengan cara-cara umum di mana kita menggunakan pengetahuan itu secara bermakna. Yang kelima ada mengembangkan kebiasaan berpikir produktif. Dimensi ini menumbuhkan kebiasaan mental untuk dapat berpikir secara produktif. Untuk membantu siswa mengembangkan dan memelihara kebiasaan berpikir produktif dengan mengembangkan dimensi 1-4, kebiasaan berpikir yang diantarkan dengan mengintegrasikan ke dalam tugas-tugas di kelas, menggunakan contoh-contoh khusus dari kehidupan orang yang memiliki kebiasaan unggul. Yang ketiga ada dimensi perencanaan pengajaran. Perencanaan berbicara tentang dimensi perencanaan pengajaran, yakni berkaitan dengan cakupan dan sifat-sifat dari beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pengajaran. Pertimbangan terhadap dimensi-dimensi itu menurut Haryanto memungkinkan diadakannya perencanaan komprehensif yang menalar dan efisien, yakni yang pertama, signifikan. Tingkat signifikan tergantung pada tujuan pendidikan yang diajukan dan signifikan dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses perencanaan. Yang kedua, fleksibilitas. Maksudnya, perencanaan harus disusun berdasarkan pertimbangan realistis, baik bagi yang berkaitan dengan biaya maupun pengimplementasian. Yang ketiga, ada relevansi. Konsep relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan spesifik secara optimal. Yang keempat, ada kepastian. Konsep kepastian minimum diharapkan dapat mengurangi keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang tidak terduga. Yang kelima ada ketelitian. Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan pengajaran disusun dalam bentuk yang sederhana serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan-kaitan yang pasti terjadi antara berbagai komponen. Yang keenam ada adaptabilitas. Perencanaan pengajaran bersifat dinamis sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik. Yang ketujuh, waktu. Faktor yang berkaitan dengan waktu yang cukup banyak, selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi dan rehabilitasi analisis yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan kependidikan masa kini dalam kaitannya dengan masa mendatang. Yang kedelapan ada pemantauan. Pemantauan atau monitoring merupakan mengembangkan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif. Yang kesembilan ada isi perencanaan. Isi perencanaan merujuk pada hal-hal yang akan direncanakan. Perencanaan pengajaran yang baik perlu memuat yang pertama ada tujuan, kedua program dan layanan, ketiga tenaga manusia, dan yang terakhir keuangan.
Baiklah teman-teman, itu dia tadi mengenai dimensi pembelajaran bahasa kelas tinggi. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching.